Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana selalu saya sampaikan bahwa ilmu tentang sholat tahajud ini sangat banyak sekali. Ibaratnya kita menyelam ke dalam lautan ilmu sholat tahajud itu, semakin dalam kita menyelam, semakin banyak informasi sholat tahajud yang belum kita ketahui. Ternyata masih ada lagi ilmunya gitu. Jadi kita menyimpulkan bahwa ternyata sholat tahajud ini merupakan pelajaran utama di dalam agama Islam. Baik dalam sejarah sholat yang kita pelajari, juga sholat tahajud ini merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Tentu kita akan mengerti ya betapa istimewanya, betapa pentingnya sholat tahajud ini di dalam agama Islam yang telah kita pilih. Sholat tahajud juga menjadi amalan utama di dalam ibadah-ibadah kepada Allah. Bagaimana tidak, sholat tahajud itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW hari kedua sejak beliau menjadi utusan Allah. Padahal beliau itu sudah seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah. Tetapi tetap diberi tugas oleh Allah untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat tahajud ini, Nabi Muhammad tidak pergi ke Gua Hira lagi. Nabi Muhammad sudah tidak boleh bertapa lagi. Jadi itu artinya apa? Artinya setelah mendapatkan pelajaran tentang sholat tahajud itu, Nabi Muhammad benar-benar fokus, benar-benar penuh perhatian, dan benar-benar mengerjakan sholat tahajud itu semata-mata karena perintah Allah. Wahai saudaraku, sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad itu merupakan contoh yang terbaik bagi semua manusia. Ini luar biasa nih. Beliau adalah manusia yang terbaik yang harus kita contoh. Nah, ternyata banyak orang yang juga berpendapat ya, wah kita tidak bisa seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sholat tahajudnya maksimal 2/3 malam. Waktunya dimanfaatkan betul-betul untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemarin saya ketemu seorang sahabat saya, gurunya itu ternyata ahli tahajud yang
sudah level tertinggi. 2/3 malam beliau setiap malam mengerjakan sholat tahajud. Luar biasa menurut saya, ternyata ada orang yang bisa mencontoh Nabi Muhammad. Nah ini yang luar biasanya. Jadi beliau itu umurnya sudah 100 tahun lebih, tidak pernah sakit, tidak pernah menginap di rumah sakit. Seperti Nabi Muhammad itu kan contoh manusia yang tidak pernah sakit. Apalagi sakit parah ya, seperti yang banyak kejadian-kejadian dialami oleh orang-orang sekarang ini ya kan. Nah, Pak Kiainya teman saya itu ternyata bisa mencontoh Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya kita semakin yakin ya bahwa amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu bisa kita contoh dan bisa kita kerjakan kalau kita bersungguh-sungguh. Nah itulah sebagai gambaran pengantar lah dalam pelajaran sholat tahajud hari ini. Baik saudaraku, hari ini kita mendapat tema hitung-hitungan untung rugi dalam sholat tahajud. Wah ini luar biasa ini. Ketika kita diminta menerangkan ya, untung rugi dalam sholat tahajud itu. Jadi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ternyata tidak hanya orang bisnis ya, orang bisnis yang berhitung untung dan rugi dalam menjalankan usahanya ya. Ternyata kita dalam menjalankan ibadah juga ada hitung-hitungan untung dan ruginya. Wah ini luar biasa ini. Jadi ada yang punya pendapat ya, si Fulan lah sebut begitu namanya. Itu mengatakan, wah tidak sholat tahajud itu tidak apa-apa katanya. Wah itu selalu saya ingat ya. Ternyata pendapat si Fulan itu salah besar itu. Gitu. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat tahajud. Sehingga kita semakin yakin bahwa apabila kita mengikuti Nabi Muhammad setiap malam mengerjakan sholat tahajud itu, maka kita pasti akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Dan apabila kita meninggalkannya, tidak mau mengerjakannya, maksudnya itu kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Nah itulah yang kita maksudkan bahwa di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, jangan sampai kita banyak ruginya, tapi kita harus banyak untungnya. Nah itu yang pertama. Kemudian saudaraku, apa dasar pemikiran bahwa kita itu harus memperhatikan untung dan rugi dalam sholat tahajud ini? Yang pertama itu, saya yakin lah rekan-rekan saudara-saudaraku semuanya tuh pernah membaca surat pendek itu di dalam Al-Quran. Tentang waktu ya, tentang waktu itu dikatakan dalam ayat pertamanya itu wal asri. Wah luar biasa. Wal asri itu
Maksudnya itu perhatikanlah waktu. Kalau kamu tidak memperhatikan waktu, kamu akan menjadi golongan orang-orang yang celaka. Maksudnya golongan orang-orang yang rugi. Banyak Al-Quran diterjemahkan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Tapi makna yang lebih mendalam itu adalah orang-orang yang celaka dalam perjalanan hidupnya itu. Nah, wal asri, salah satu waktu yang harus kita perhatikan adalah waktu di malam hari. Waktu di malam hari ini ternyata luar biasa. Allah itu menyuruh kita memperhatikan waktu di malam hari. Yang pertama itu perintah Allah itu ya, gunakanlah waktu malam harimu itu sedikit untuk istirahat. Di dalam petunjuknya di dalam Al-Quran, sepertiga waktu malam itu adalah hak kamu untuk istirahat. Kalau dihitung pakai hitungan jam ya, sepertiga malam itu 3 jam tuh. Sedang sisanya itu 6 jam itu adalah untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, ada juga si Fulan ya punya pendapat, ini termasuk golongan orang yang tidak mau tahajud ini, teman saya itu si Fulan ini. Dia mengatakan sholat tahajud itu sudah diganti dengan sholat 5 waktu itu, Pak, katanya. Jadi kalau kita sudah sholat 5 waktu tidak perlu sholat tahajud. Nah, kok bisa merubah hukumnya Allah gitu, ya kan? Mohon izin saya mau menjelaskan gitu ya, bahwa apa saja yang sudah diputuskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu pasti tidak akan dirubah oleh Allah. Tidak ada perubahan dalam ayat Al-Quran. Sekali kita menemukan ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu, nanti ayat-ayat yang lain itu akan memperkuat ayat tahajud tadi. Bukannya membatalkan. Jadi pendapat si Fulan tadi jelas keliru ya, kalau dengan adanya sholat 5 waktu maka sholat 5 waktu itu maksudnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Maka keberadaan sholat tahajud itu sudah hilang katanya. Wah, itu pendapat yang sangat keliru ya, sangat salah menurut pendapat kita itu. Karena ayat-ayat Al-Qur'annya itu muhkamat. Muhkamat itu artinya apa? Ayatnya jelas. Siapapun yang membaca ayat-ayat tahajud itu pasti tidak punya penafsiran lain. Oh, itu maksudnya sholat tahajud itu. Itu pasti itu. Jadi ayat-ayat tahajud itu tidak ada satupun yang dibatalkan. Tidak ada satupun ayat yang membatalkan tentang sholat tahajud ini. Nah itu. Nah kemudian hanya orang-orang yang sudah malam-malam tahajud itu yang diberi kekuasaan oleh Allah. Yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah itu luar biasa. Jadi syarat untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, itu tidak ada jalan lain kecuali orang yang sudah sholat tahajud setiap malam. Nah itu sebagai dalil pertama ya.
Kemudian dalil yang kedua itu di surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Allah itu yang mempunyai hari pembalasan. Artinya apa? Artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai pembalasan, yang mempunyai hari pembalasan, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembalasan atas setiap amal perbuatan manusia. Nah, inilah di dalam surat Al-Fatihah itu dasar pemahaman kita itu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa Allah itu pasti memberikan pembalasan atas setiap amal perbuatan manusia, maka tidak ada amal perbuatan manusia sekecil apapun yang sia-sia. Tidak ada sedetik pun amal perbuatan manusia yang terlewatkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi dengan adanya ayat surat Al-Fatihah tersebut, kita mengetahui bahwa ternyata ada ketentuan dari Allah. Ada ketentuan dari Allah tentang apa? Tentang hukum pembalasan. Nah, ini penting sekali ini. Hukum pembalasan ini harus kita ketahui, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus mengetahui bahwa yang menciptakan kita itu Tuhan yang sesungguhnya mempunyai ketentuan tentang pembalasan. Nah, ketentuannya bagaimana? Ini perlu kita uraikan ya. Yang pertama, di dalam kitab suci Al-Quran, semua perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran itu harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Jika kita sudah mengerjakan apa-apa saja yang menjadi perintah Allah itu, maka kita akan diberi pembalasan oleh Allah berupa hadiah-hadiah atau pahala ya. Nah, bahasa mudahnya pembalasan dari Allah bagi orang-orang yang sudah mengerjakan perintah-perintah Allah itu berupa kenikmatan hidup. Jadi orang yang sudah mengerjakan apa saja yang menjadi perintah Allah itu, maka hidupnya di dunia itu pasti penuh dengan kenikmatan. Hidupnya itu mendapat banyak sekali kenikmatan dari Allah. Nah, itu sebagai hadiah atau bahasa masyarakatnya itu mendapat pahala. Nah, jadi dalam agama Islam itu semua urusan itu jelas. Semua urusan jelas. Di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini harus banyak mengerjakan apa saja yang menjadi perintah Allah. Nah, salah satunya perintah Allah itu apa? Sholat tahajud loh. Itu tidak bisa dibantah lagi loh. Bagi yang menekuni Al-Quran, pasti akan ketemu ayat-ayat tentang tahajud itu. Nah, hadiah dari Allah itu ternyata ya ada yang disebutkan dengan jelas, tetapi ada juga yang
disebutkan secara umum. Secara umum. Misalnya amal perbuatan sholat 5 waktu lah misalnya, itu balasan dari Allah tidak disebutkan dengan jelas di situ. Tapi yang jelas tuh para pelakunya akan mendapatkan nikmat dari Allah. Akan mendapatkan kenikmatan hidup. Tetapi khusus untuk sholat tahajud ini menurut saya luar biasa. Hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada para pelaku sholat tahajud itu sangat jelas. Sangat gamblang lah bahasa Al-Qur'annya itu. Ayat-ayat tahajud itu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu sangat jelas. Tidak bisa dipahami lain. Karena bukan bahasa kinayah, bukan bahasa perumpamaan. Itu. Nah, kemudian di dalam aturan hukum pembalasan tadi, yang kedua itu, kalau tidak mengerjakan perintah Allah, kalau tidak mengerjakan perintah Allah ya, maka Allah akan menghukum orang itu. Karena ketentuan pembalasannya di situ. Nah, kita ya tentu saja sebagai makhluk ciptaan Allah tuh pasti harus mengikuti aturan itu kan. Bahwa jika kita tidak mengerjakan perintah Allah, maka kita akan dihukum oleh Allah. Kecuali kita dimaafkan ya. Kalau dimaafkan itu lain persoalan ya. Kalau dimaafkan oleh Allah, yang kita tidak dihukum, tidak disiksa oleh Allah. Nah, jadi berkaitan dengan sholat tahajud tadi, jika kita tidak mengerjakan, maka kita menjadi rugi. Ruginya kenapa? Karena kita dihukum oleh Allah, kita disiksa oleh Allah. Karena tidak mengerjakan perintah tersebut. Nah, itu artinya Al-Qur'an itu di satu sisi memberikan kabar gembira, ya, di satu sisi memberikan kabar gembira, di sisi yang lain memberikan ancaman. Nah, itu yang mungkin jarang dibaca ya, ancaman-ancaman Allah itu di dalam Al-Qur'an itu. Atau peringatan lah bahasa umumnya itu. Jadi Allah sudah memberikan peringatan. Jika kamu tidak mau mengerjakan perintahku, maka kamu akan saya hukum, kamu akan saya siksa. Baik disiksa di dunia maupun disiksa di akhirat nanti. Nah, ketentuan tentang pembalasan itu, yang ketiga itu, jika kamu meninggalkan, tidak mau mengerjakan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, maka kamu diberi pahala oleh Allah, diberi hadiah. Berarti kamu orang yang bertakwa itu. Tetapi sebaliknya, jika ada orang mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menghukum orang itu di kemudian hari ya, di kemudian hari. Nah, berupa siksaan hidup. Nah, macam-macam itu bentuk siksaan hidup yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengerjakan larangan Allah. Jadi artinya apa? Artinya ini loh. Kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari ketentuan Allah tentang pembalasan itu.
Kenapa? Karena ya sudah sewajarnya ya orang-orang yang bersalah itu, orang-orang yang mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah, nah pasti akan diberi hukuman atau disiksa, bahasa mudahnya ya. Di dunia ini juga. Nah itu artinya kita harus hati-hati dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah itu dari penjelasan tersebut kita mulai memahami ya, bahwa dalam beragama itu ada hitung-hitungan untung dan rugi. Nah itu. Kemudian apa yang perlu kita catat berkaitan dengan sholat tahajud ini? Sholat tahajud itu ternyata merupakan investasi yang sangat mahal sekali bagi kita. Jadi investasi itu tidak sekedar investasi uang ya. Nah, kalau orang-orang bisnis itu kan investasi itu kita beli tanah. Nah, nanti 10 tahun kemudian harganya sudah naik, kita jual. Nah, jadi tanah itu merupakan investasi yang sangat mahal. Nah, kalau sholat tahajud gimana sholat tahajud tuh? Ya sholat tahajud tuh pasti merupakan investasi bagi kita. Kalau kita rajin tahajud tiap malam tahajud sampai 10 tahun yang akan datang, pasti kita tidak akan sakit. Kita tidak akan mengalami musibah, tidak akan mengalami kecelakaan, tidak akan mengalami malapetaka. Itu jaminan dari Allah itu. Nah, itulah yang disebut investasi ya. Jadi investasi itu bahkan investasi di dunia dan di akhirat ya. Kalau di akhirat orang-orang yang sudah tiap malam sholat tahajud itu langsung dipersilahkan masuk surga oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam buku catatannya itu semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Nah itu. Ini nanti kita akan ketemu bahwa di dalam sholat tahajud itu menghapus dosa itu. Itu jangan diragukan lagi itu. Karena itu sudah ketentuan dari Allah ya, bahwa dosa-dosa yang sudah dikerjakan itu akan dihapus oleh Allah karena amalan sholat tahajud ini. Tetapi perlu kita catat juga saudara-saudaraku semua, bahwa orang-orang yang sudah tiap malam mengerjakan sholat tahajud pasti tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah. Pasti tidak mau. Karena orang tersebut selalu dijaga oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah. Sehingga ketika akan terlintas dalam pikirannya mau melakukan perbuatan yang terlarang itu diingatkan Allah, jangan kamu kerjakan. Hanya tidak mau mengerjakan ya kan. Nah itulah. Jadi kerugian yang pertama itu bagi orang yang tidak tahajud, tidak mempunyai bekal untuk menyelamatkan perjalanan hidupnya di dunia ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua tadi sudah saya sebut ya, keuntungan ibadah tahajud itu menghapus dosa. Jadi kalau sebelum rajin sholat tahajud itu banyak kesalahan-kesalahannya. Nah setelah rajin sholat tahajud pasti dosa-dosanya yang kemarin-kemarin itu dihapus oleh Allah. Maksudnya diampuni.
Nah, apa bukti dosa itu sudah diampuni oleh Allah? Nah, buktinya jelas sekali. Orang itu tidak akan pernah dihukum oleh Allah. Orang itu tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Nah, dosanya sudah diampuni kok. Ya. Nah, makanya di dalam surat Al-Fatihah tadi sudah disebutkan, saudaraku, bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Nah, hari pembalasan itu apa maksudnya? Hari pembalasan itu maksudnya adalah hari saat balasan atas amal perbuatan seseorang itu diberikan oleh Allah. Misalnya contoh si Fulan ya. Si Fulan itu banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya apa saja lah misalnya ya. Nah, balasan dari Allah itu tidak seketika. Kadang-kadang tidak seketika. Misalnya hari ini mencuri, ya kan? Bagi para pencuri ya, hari ini mencuri, tidak otomatis hari itu juga dihukum oleh Allah. Bisa jadi hukumannya itu 5 tahun yang akan datang, gitu. Atau 10 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu itu wewenang Allah itu. Ya mungkin Allah memberi waktulah untuk orang itu bertobat itu, minta ampun itu. Nah, nanti misalnya diutuskan oleh Allah balasan kepada orang yang suka mencuri hartanya orang lain itu akan dijadikan ginjalnya pecah gitu, sehingga tiap 2 hari sekali harus cuci darah itu. Nah, itu pada saat itulah hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah hari pada saat balasan atas amal perbuatan seseorang itu diberikan oleh Allah. Nah, sebagaimana contoh-contoh yang lain tuh, misalnya orang yang tiap malam sholat tahajud, ya kan? Kapan balasan Allah itu datang kepada orang itu? Ya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kewenangan untuk memberikan balasan itu benar-benar semata-mata hanya pada Allah. Tidak ada malaikat ikut-ikutan membalas itu, tidak ada itu. Tidak ada selain makhluknya Allah itu, tidak ada. Makanya sebelum hukuman itu datang kepada kita, kita malam-malam minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Saya kemarin ada kesalahan itu. Misalnya ada kesalahan gitu. Nah, jadi rugi. Orang yang malam-malam nggak mau tahajud itu rugi. Ruginya apa? Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan kemarin-kemarin itu tidak dihapus oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan akan dijatuhi hukuman di kemudian hari. Nah, itu ruginya itu. Jadi orang yang tidak mau tahajud itu kesalahan-kesalahannya itu pasti tidak diampuni oleh Allah, dan pasti suatu saat nanti ya kita tidak tahu apa seminggu kemudian, setahun kemudian, atau berapa tahun kemudian. Nah, baru diputuskan oleh Allah, kirimkan balasan atas kesalahan X orang tersebut sekarang itu. Nah, itulah hari pembalasan ya. Jadi orang yang malam-malam tahajud itu
keuntungannya memperoleh keuntungan, untungnya apa? Untungnya dosa-dosanya yang ada kemarin-kemarin itu pasti dihapus oleh Allah, pasti diampuni. Nah, buktinya apa? Orang itu tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, saya mengenal istilah dihukum ini ya, itu mungkin 5 tahun yang lalu ya. Ketemu seseorang sahabat saya itu bilangnya begini tuh, saya ini nggak pernah tahajud mas katanya. Nah, terus gimana Pak? Saya bilang, wah saya kok mulai sadar ya, suatu saat ini saya pasti dihukum sama Allah gitu. Gitu Pak Adi, orang itu ngomong sendiri. Pak Yosep tiba-tiba punya kesadaran itu ngomong sama saya itu. Wah kayaknya saya akan dihukum sama Allah nih gitu. Karena saya nggak tahajud tiap malam. Nah, kemudian dari beliau itu saya mengetahui istilah dihukum ya. Istilah dihukum. Yang saya tahu itu kan disiksa ya oleh Allah ya. Dan saya juga salah waktu itu. Pengertian disiksa itu nanti setelah meninggal dunia. Ternyata menurut beliau itu disiksa itu ya di dunia ini mas katanya. Wah saya kaget itu. Nah beliau itu tanpa sadar mungkin ya memberikan ilmunya kepada saya itu. Tanpa sadar mungkin ya Pak Adi ya. Saya diajarin beliau itu dihukum itu, istilah dihukum itu dari beliau itu. Nah yang perlu kita sampaikan juga itu bahwa dalam hukum pembalasan itu tidak ada transfer pahala itu, tidak ada transfer pahala. Wajah dulu waktu saya SMA itu, nah, teman saya itu bapaknya ngomong ke anaknya, aku ini kan nggak pernah sholat katanya, tapi aku orang Islam. Ngomong sama anaknya, kamu harus rajin sholat loh. Nanti pahalanya kasihkan ke bapak katanya. Loh, saya kaget waktu itu. Loh, minta hadiah pahala ya. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu yang sekian lama itu saya tambah mengerti ya. Ternyata pahala itu tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, artinya apa? Artinya masing-masing orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya kan? Bahasanya itu ini, bapak tidak bisa menolong anak tidak bisa menolong bapak. Ya kan urusan sama Allah itu ternyata masing-masing. Ada contoh ini. Tidak perlu disebut namanya ya. Nah, suaminya ini rajin tahajud. Istrinya malas tahajud. Akhirnya apa? Dalam perjalanan waktu itu istrinya kena stroke mandi. Pak Yosep. Sampai 15 tahun cuma tergeletak di tempat tidur. Ini kisah nyata ini. Nah, berarti kan amal ibadah suaminya tadi hanya untuk suaminya. Nah, sementara istrinya yang tidur saja malam-malam itu dihukum sama Allah. Kena stroke terus lumpuh 15 tahun. Tapi untungnya aku suaminya setia Pak Adi. Pak Adi ditungguin. Ya ampun. Nah, dari situ sangat jelas ya urusannya ya. Hukum pembalasan dari Allah itu masing-masing. Nah, begitu sudah dewasa ya. Nah, masing-masing. Makanya saya kita tidak setuju ya dengan pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada orang tua sudah meninggal terus dihajikan oleh anak-anaknya gitu. Dihajikan. Maksudnya supaya bapak ibunya yang sudah meninggal itu
dapat pahala haji gitu loh. Wah, kalau menurut saya tidak sependapat lah kalau seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ayah ibu itu sudah masuk surga karena punya amalan yang lain, ya kan? Nah itu. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah itu jadi keuntungannya sholat tahajud itu antara lain ya menghapus dosa. Ada satu hal lagi yang perlu kita catat ya. Sebaik-baiknya orang itu yang malam-malam sholat tahajud. Kemudian kenapa disebut sebaik-baik orang? Orang itu pasti sudah tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Pasti tidak mau mengerjakan. Nah itu sebaik-baik orang itu berarti. Nah itu. Jadi kalau kita misalnya kemarin-kemarin tuh banyak melakukan kesalahan kepada Allah, kita sangat beruntung kalau dihapus oleh Allah itu. Karena kemudian kita sadar terus tahajud terus kan. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mau tahajud tuh dosa-dosanya yang kemarin-kemarin tuh masih tercatat, masih ada catatannya. Dan itu artinya siap dihukum ya kan. Karena setiap amal perbuatan yang salah ada hukumannya. Ya kita tidak tahu mau dihukum apa sama Allah. Yang jelas itu ada hukumannya. Nah, di masyarakat itu ada pendapat yang menyatakan bahwa orang yang mengalami sakit parah itu orang yang sedang dihapus dosa-dosanya. Wah, saya kaget itu Pak Andi. Masa orang sakit parah kok menggugurkan dosa gitu kan. Nah, setelah saya selidiki ya, ternyata orang yang sedang sakit parah itu orang yang sedang dihukum oleh Allah. Ya kan? Sedang dihukum, kenapa? Ya kalau orang ini tidak punya kesalahan sama Allah, maka Allah tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa orang itu. Nah itu yang luar biasa itu. Jadi kalau ada orang sedang dihukum oleh Allah, itu harus sadar. Aduh, saya sedang dihukum oleh Allah ini. Nah, solusinya apa? Solusinya malam-malam sholat tahajud. Ada kisah nyata tuh. Pak Andi, Pak Yosef. Ada seseorang namanya si Fulan ya. Itu stroke terus lumpuh Pak Andi, Pak Yosef. Lumpuh sampai 5 tahun. Tapi orang itu sadar. Aduh, saya ini dihukum sama Allah ini. Tadinya tuh lumpuh nggak bisa bangun. Sama sekali nggak bisa bangun. Nah, terus dia sadar bahwa dirinya itu sedang disiksa oleh Allah. Tiap malam bangun. Sholat tahajud sambil tiduran Pak Andi. Ya kan sholat itu dalam keadaan bagaimanapun bisa kan. Dalam keadaan tiduran tuh sholat tiap malam. Bangun malam, sholat tahajud. Itu 2 tahun kemudian. Luar biasa Pak Andi. Tiba-tiba si bapak itu bisa bangun dari tempat tidurnya. Bisa gerak gitu. Terus bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan ke kamar mandi untuk wudhu itu. Ini kisah nyata ya. Kan secara logika ya, secara akal sehat manusia itu, orang yang stroke lumpuh itu tidak ada obatnya itu.
tinggal menunggu kapan dijemput itu ya. Nah, ternyata bapak tadi itu mempunyai kesadaran yang luar biasa, kemudian tiap malam bangun dan sholat tahajud. Nah, minta ampun lah sama Allah ibaratnya itu ya. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah ampunilah saya. Nah, itulah. Jadi ruginya orang-orang yang tidak tahajud itu, dosa-dosanya tidak diampuni sama Allah. Nah, itu. Kemudian untungnya orang yang tahajud itu mendapatkan kehidupan yang mulia, mendapatkan kehidupan yang enak. Nah, sementara ruginya orang yang tidak mau tahajud, sebaliknya, ruginya dalam perjalanan hidupnya itu akhirnya memasuki kehidupan yang sangat buruk. Tidak, dalam bahasa agama itu tidak mendapatkan kehidupan yang mulia, tidak mendapatkan tempat yang mulia. Ya, kalau misalnya orang tadinya sehat, tiba-tiba dirawat di rumah sakit berhari-hari, berbulan-bulan, itu kan mendapat tempat yang tidak mulia itu. Ya, ditempatkan di rumah sakit itu. Nah, itu ruginya. Kerugian yang sangat besar. Orang yang tidak mau tahajud itu akhirnya tidak mendapatkan tempat yang mulia. Ya, mohon maaf ya, saya mau ngasih contoh yang nyata lagi nih. Orang yang koruptor ketangkap terus dihukum 15 tahun di penjara. Nah, itu kan artinya dalam bahasa agama itu si fulan tersebut mendapatkan tempat yang terburuk dalam hidupnya kan. Nah, karena di penjara ya. Nah, itulah contoh yang nyata ya. Jangan sampai kita menjadi koruptor lah. Itu. Kemudian untung ruginya orang yang tahajud itu, untungnya pasti masuk surga itu. Nah, surga itu artinya apa? Kehidupan yang enak, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Contohnya apa? Ini tidak pernah sakit. Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Nah, terutama sakit-sakit yang parah ya. Misalnya kena kanker, itu enggak ada ceritanya. Kena kena stroke, kena kanker, kena diabetes itu atau apalah sebut penyakit-penyakit yang mengerikan itu ya. Ini tidak pernah terjadi Nabi Muhammad. Nah, itu artinya kehidupannya Nabi Muhammad itu enak itu. Nah, karena beliau utusan Allah ya, karena Nabi ya. Nah, tapi kita harus ingat Muhammad itu contoh. Berarti kita bisa mencontoh supaya hidupnya enak itu. Jadi rugi orang-orang yang malam-malam tidak tahajud, malam-malam tidak bangun tuh. Karena pasti mengalami kehidupan yang sengsara itu. Kehidupan yang sengsara. Yang kemudian sholat tahajud itu sebagai pembuka pintu rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi kata pintu itu bahasa kinayah ya, bahasa perumpamaan tuh. Artinya apa? Artinya jangan berharap orang-orang yang tidak tahajud itu suatu saat akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki yang
tidak pernah dibayangkan, tidak pernah tidak pernah diperhitungkan. Tiba-tiba kedatangan rezeki besar itu. Nah itulah, untungnya orang yang mau sholat tahajud. Ruginya orang yang tidak tahajud apa? Ya, pintu rezeki yang tidak terduga-duga itu tidak bisa dibuka oleh orang tersebut. Nah, maksudnya lebih jelas lagi, orang itu tidak bisa mendapatkan rezeki besar yang tidak pernah diduga-duga. Nah, itulah. Baik, saudaraku, masih ada beberapa yang perlu kita sampaikan mengenai untung ruginya sholat tahajud itu. Baik, saudaraku, berikutnya mendapatkan pengakuan sebagai orang yang istimewa. Ini jadi keuntungan orang yang malam-malam tahajud itu pasti akan menjadi orang yang istimewa. Nah, dalam bentuk apa keistimewaan itu? Kita tidak pernah membayangkan suatu saat kita akan menjadi orang yang istimewa. Maksudnya gimana orang istimewa? Orang istimewa itu bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa saja itu berarti bukan orang istimewa. Nah, perlu kita ketahui dalam sejarah perjalanan hidup manusia itu sangat sedikit orang yang bisa menjadi orang yang istimewa di dunia ini. Nah, mengapa orang tersebut bisa menjadi orang yang istimewa? Karena dijadikan istimewa oleh Allah. Itu keuntungan rajin sholat tahajud itu. Cepat atau lambat, hadiah itu akan kita terima itu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau tahajud, rugi. Karena apa rugi? Tidak punya peluang, tidak punya kesempatan untuk menjadi orang yang istimewa. Jadi ketika meninggal dunia, orang itu sebagai orang biasa, sebagai orang biasa saja. Atau bahasa mudahnya itu sebagai orang, kebanyakan orang loh. Nah itu. Nah, kemudian menjadi keuntungan berikutnya itu menjadi sosok yang rendah hati. Saya pernah mengamati itu. Kok saya punya kenalan tuh orang ada yang sombong itu loh. Ada yang angkuh orangnya itu. Nah, setelah saya tanya-tanya ya, oh pantes orang itu tidak pernah tahajud malam-malam gitu. Jadi merasa sebagai orang yang paling hebat gitu. Jadi orang yang paling jagoan gitu. Menjadi orang yang paling tinggi. Orang lain itu dianggap rendah lah pokoknya. Nah itu kan orang sombong gitu kan. Nah ternyata kesombongan itu buah dari malam-malam tidak tahajud itu. Ya ampun itu. Nah, kemudian berikutnya itu muncul. Yang berikutnya keuntungannya itu tidak pernah sakit marah. Keuntungannya orang tahajud itu tidak akan mengalami sakit marah. Apakah sakit kena kanker itu? Apakah sakit kena serangan jantung itu? Ada teman saya itu
sudah dipasang cincin jantungnya tuh sampai 4 itu. Kayak masih belum sadar Pak Andi. Belum sadar. Wah, saya harus tahajud nih. Belum itu. Nah, kemudian sakit parah yang lebih parah lagi itu sakit jantung di mana pembuluh darah yang ke jantung itu mampet semua. Ada gumpalan kotoran-kotoran apa di sini. Nah, solusinya itu ternyata cuma satu, di bypass. Di bypass itu saat dibelah dadanya itu jantung aslinya dimatikan Pak Andi. Pak Yusuf, ini jantung aslinya tuh dimatikan. Terus pakai jantung buatan, Pak, mesin jantung buatan. Nah, terus berikutnya itu apa? Otot-otot di kakinya itu dipotong-potong, wah, dipotong-potong, disambungkan ke jantung. Jadi otot yang lama yang banyak kotorannya mampet itu tidak dipotong ternyata. Nah, itu maksudnya bypass itu di situ itu. Wah, itu kebayang sakitnya tuh kalau tidak dibius ya orang itu. Dibius 6 jam lebih Pak nih. Wah. Jadi ya meskipun orang itu bisa bayar rumah sakitnya ya, tapi saya nggak mau itu Pak nih. Digituin itu. Pak ya. Wah, itu sakitnya parah kan. Nah, waktu dioperasi itu kata dokter-dokternya itu lah, ini peluangnya 50%, 50%. Wih, kaget saya. Berarti bisa mati ya kan? Kalau gagal itu orangnya bisa mati itu. Nah, yang paling parah lagi itu apa? Setelah selesai operasi, orang itu udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi Pak ini. Jantungnya udah. Jadi apa ya? Kebayang itu betapa rumitnya ya melakukan operasi bypass itu. Karena otot-otot kakinya itu diambil membuat jalur baru namanya bypass itu. Wah, saya nggak terbayangkan lah. Kalau bisa janganlah kita seperti itu lah. Nah itu. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya orangnya nggak pernah tahajud itu Pak Andi, Pak Yosef. Wah, gitu. Berarti untungnya orang yang tahajud itu benar kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah sakit di dunia ini. Nah, Nabi berpesan sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, itulah yang kita belajar dari pelajaran-pelajaran yang nyata. Ada orang mengatakan begini Pak Andi, Pak Isyap, nanti agama itu lenyap semua katanya. Hilang semua. Terus tidak ada orang yang beragama. Nah, terus gimana? Nah, yang penting berbuat baik saja katanya. Nah, berarti kan meninggalkan sholat itu. Nah, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut ya. Saya sangat-sangat yakin agama Islam ini akan terus ada sampai dunia ini benar-benar kiamat. Ya karena banyak orang yang masih terus menghidup-hidupkan ajaran Allah. Nah, termasuk kita ini berjuang menghidup-hidupkan terus pelajaran tentang sholat tahajud ini. Ya, jaminan dari Allah bahwa agama Islam itu tidak akan hilang, tidak akan bubar, tidak akan musnah sampai dunia ini berakhir. Bahwa ada orang yang mempunyai pendapat semua agama akan punah hilang, Bu. Mohon maaf ya, kita tidak sependapat dengan pendapat itu. Nah, itu.
Jadi sholat tahajud itu maksudnya mengusir semua penyakit itu. Kalau orangnya sehat, ya, itu nggak akan sakit orang itu. Tapi kalau orangnya sakit, sholat tahajud itu bisa menyembuhkan penyakit orang tersebut. Maksudnya penyakit-penyakit yang menurut manusia itu sudah tidak bisa disembuhkan lah. Manusia sudah tidak bisa menyembuhkan lagi, itu menyerah tuh. Dokter-dokter yang paling ahli pun kalau ketemu suatu penyakit yang udah parah itu menyerah itu. Nah, tetapi terapi sholat tahajud itu luar biasa itu. Jadi sholat tahajud bisa dijadikan penyembuh suatu penyakit-penyakit yang parah. Bahkan ada seorang profesor itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah hanya dengan amalan sholat tahajud. Tidak minum obat, tidak minum tidak dibawa ke rumah sakit, tidak itu. Dan sudah banyak yang membuktikan itu. Nah, kemudian ini keuntungan berikutnya itu sholat tahajud itu mengusir setan. Mengusir setan itu maksudnya gini loh. Setan itu kan ada dua. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kalau setan dari golongan jin itu makhluk halus kan, kita tidak bisa melihat. Tetapi Allah lah yang mengusir jin-jin itu supaya tidak mengganggu kita. Supaya tidak menjerumuskan kita. Ada yang berpendapat di YouTube itu. Ada seorang yang berpendapat bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang itu juga perbuatan Allah katanya. Wah, mohon maaf, saya tidak sependapat dengan itu. Jadi manusia itu makhluk yang diberi kebebasan untuk melakukan amal perbuatan. Apakah mau melakukan amal perbuatan baik? Apakah memilih melakukan amal perbuatan yang buruk? Nah, yang menyuruh melakukan amal perbuatan buruk itu pasti setan. Setan itu siapa? Setan itu sebuah julukan ya. Setan itu bukan makhluknya, tapi sebutan itu. Jadi setan itu sebutan bagi para penipu yang kulung. Kalau ada orang ya, tiba-tiba itu kejadian nyata ini. Tiba-tiba membunuh istrinya di tempat umum itu. Si bapak itu tiba-tiba datang ke tempat kerja istrinya, bawa pistol Pak Andi, Pak Isyam. Tiba-tiba di tempat kerja istrinya itu istrinya ditembak, dibunuh mati di situ. Nah, setelah diperiksa polisi, si bapak itu membuat pengakuan, ada yang menyuruh katanya. Siapa yang menyuruh kamu membunuh itu? Saya mendengar suara katanya. Lah, ini pasti setan itu yang nyuruh itu. Karena tidak mungkin Allah itu menyuruh manusia berbuat jahat, manusia berbuat keji itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengatakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang itu perbuatan Allah. Wah, salah itu. Pasti salah ini. Nah, jadi para penipu yang ulung itu akan mendatangi orang-orang yang tidak pernah tahajud. Orang-orang yang tidak pernah tahajud itu didatangin masih. Nah, kemudian diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, kalau orang itu tiap malam tahajud,
maka Allah bersama orang itu terus. Nah, kalau Allah sudah bersama orang itu terus, maka setan-setan tadi, baik setan yang tidak kelihatan tuh dari golongan jin itu, maupun golongan dari manusia-manusia yang tidak benar itu, pasti tidak akan mendekat. Nah itu. Jadi logikanya ada itu untung ruginya salat tahajud itu. Nah jadi banyak ya kejadian-kejadian yang menurut logika manusia itu orang itu tidak akan melakukan perbuatan itu ya, tetapi kok orang itu mengerjakan itu. Nah contoh sederhana ya, ada seorang bapak tiba-tiba bunuh diri menggantung di dapur itu. Dicari-cari istrinya kemana, suaminya, wah kalau tahu di atas, belum mati. Nah itu siapa yang nyuruh kan? Itu kalau kita mau berpikir ya Pak Hadi, wah pasti ada yang nyuruh itu. Nah jadi singkat cerita itu, kalau kita mendengar suara, terus yang menangkap suara itu telinga kita, berarti itu bukan suara Allah tuh. Berarti itu suara siapa itu kok menyuruh seseorang berbuat jahat ya, berbuat maksiat lah bahasanya ya. Nah, itu tuh siapa yang nyuruh? Nah ternyata ada yang bujukin Pak Adi. Jadi aslinya manusia itu tidak mau berbuat jahat, berbuat kejam, berbuat ini. Karena ada yang menyuruh, ya Allah itu. Nah, kemudian jadi jelas ya, keuntungan orang yang malam-malam sholat tahajud itu pasti akan selalu didampingi oleh Allah. Pasti itu. Dan tidak ada setan, mau baik golongan jin maupun golongan manusia, yang berani ngajak kita berbuat jahat, berbuat maksiat toh. Nah, dipastikan tidak ada itu yang berani itu. Kalau ada ya kita lawan ya toh. Nah itu. Jadi kemudian orang yang malam-malam tahajud akan diberi gelar oleh Allah. Diberi gelar Al-Muttaqin. Artinya apa? Artinya orang yang sudah taat kepada Allah. Orang yang sudah jelas-jelas sudah mau tahajud itu orang itu. Dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Makanya diberi sebutan gelar Al-Muttaqin. Wah kalau kita nanti di akhirat mau diperiksa malaikat gitu ya. Nah, kok malaikat tahu kita dapat gelar Al-Muttaqin itu, sudah nggak akan ditanya-tanya lagi. Langsung dipersilakan. Silakan Pak. Masuk surga dong. Nah itu keuntungannya. Jadi urusan hidup di dunia itu adalah urusan untung dan rugi ternyata. Lah banyak kerugiannya kalau orang tidak mau tahajud. Nah, juga akan mendapatkan gelar Ibadur Rahman itu. Wah ini luar biasa itu. Jadi mendapatkan gelar-gelar yang istimewa dari Allah. Kalau Allah yang memberikan gelar kepada kita itu, berarti kita kan sudah luar biasa itu. Sudah mempunyai keistimewaan. Nah kemudian selanjutnya itu
akan mendapatkan gelar qonit. Qonit itu ahli ibadah. Jadi titik pangkal perhitungan seseorang itu sebagai ahli ibadah atau tidak itu dari sholat tahajudnya ternyata. Ya. Kalau ya mohon maaf ya, ini kalau orang hanya wah mentang-mentang kaya raya itu terus rajin sedekah terus menerus tiap hari itu. Tapi kalau malam-malamnya tidak tahajud, tidak disebut ahli ibadah. Nah, itu. Jadi rugi kalau orang yang tidak mau malam-malam tahajud itu tidak mendapatkan gelar qonit itu. Kemudian berikutnya, apa keuntungannya? Apa untungnya orang yang malam-malam tahajud itu? Akan menjadi orang ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang suka berpikir. Nah, orang yang malam-malam tidak tahajud itu rugi besar. Kenapa? Karena tidak dijadikan golongan orang-orang yang cerdas. Artinya apa? Artinya orang itu tambah umur, malah tambah bodoh itu. Tambah menurun kemampuan berpikirnya. Nah itu. Kemudian ini yang terakhir ya. Jadi tidak mendapat gelar sebagai ulul albab. Baiklah, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Baiklah, rekan-rekan saudara-saudaraku semuanya, pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di hari yang lain. Kita tutup dengan doa, ya Allah, izinkan kami ini bisa menjadi ahli-ahli tahajud, menjadi pelaku-pelaku tahajud yang terus-menerus mengerjakan perintah-Mu ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran-Mu ini. Karena Al-Quran-Mu adalah merupakan petunjuk supaya kami selamat hidup di dunia ini. Selamat hidup di dunia itu artinya apa? Tidak pernah kena musibah, tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami bencana, tidak pernah sakit parah, separah apapun. Jadi nanti kalau kita sudah waktunya dipanggil Allah itu, dipanggil Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Baiklah, baik saudaraku semuanya, ya Allah, mohon Kau berkenan menerima doa-doa kami ini dan mengabulkan semua doa-doa yang sudah kita sampaikan. Terus menerus, tidak bosan-bosannya kita berdoa. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.